Kalau teman-teman pernah ingat, sekitar setahun yang lalu, Pichel tuh pernah tuh nge-review laptop gaming dengan setup dua layar, yang waktu itu tuh fenomenal banget untuk sebuah laptop gaming. Dan oleh karena itu, kali ini Pichel akan kembali lagi nge-review karena kedatangan nih, laptop gaming dari ROG, yang nggak hanya kembali memberikan setup dual screen, tapi juga datang dengan pembaruan, terutama di sisi mesin penggeraknya ataupun internalnya. Sekedar spill aja bahwa laptop ini tuh luar biasa banget. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop gaming dari brand ROG yang memiliki dua buah setup layar, yaitu ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-9-2022. Dan laptop ini sendiri tuh hadir dengan membawa setup CPU dan juga GPU yang jelas killer banget, terutama buat kita para gamer. Untuk spesifikasi laptop gaming ini sendiri adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 9 6900HX, RAM 32GB DDR5 Quad Channel 4,8 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan sharing memori sebesar 512MB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti dengan negatif memori sebesar 8GB, layar utama ROG Nebula HDR Display Panel 16 inci 8-bit ataupun bisa up to 10-bit dengan resolusi 2560x1600 atau Quad HD dengan refresh rate sebesar 165Hz. Dan kemudian yang kedua adalah ScreenPad Plus, yaitu IPS panel 14 inci 8-bit dengan resolusi 3840x1100 atau 4K dengan refresh rate sebesar 60Hz. Pada bagian desain, tampilan laptop ini tuh nggak jauh berbeda dengan ROG Zephyrus Duo 15 SI yang sudah pernah Pichel bahas sekitar, mungkin setahun yang lalu. Bedanya laptop yang ini tuh sendiri datang dengan dimensi yang jauh lebih lebar karena memang ini mengusung layar 16 inci. Dan untuk pemilihan warna pun hanya ada satu warna, yaitu yang namanya hitam metalik, tapi dengan display cover design yang ROG terbaru lah, di mana logo ROG dengan latar belakang halus di setengah diagonal sebelah kanan, dan juga desain dot matrix di setengah diagonal sebelah kirinya. Kemudian sebagai tambahan aksennya sendiri, terdapat juga garis separator yang membagi bidang diagonal display covernya ini dengan teks Republic of Gamers yang tersemat di bagian bawah dari logo ROG-nya. Semua elemen ini nanti menggunakan bahan metal dengan glossy finish dengan unsur campuran warna biru ungu yang akan berkilauan kalau misalnya terkena cahaya. Jadi ini tuh kesannya tuh udah gaming, ditambah juga plus mewah. Bener-bener kelihatan banget kalau ini tuh laptop yang kelas high-end. Namun yang menjadi concern Pichel di sini adalah gampangnya nih permukaan dari laptopnya untuk menangkap sidik jari. Jadi kesan high-end-nya tuh akan langsung jeblok lah secara drastis, apalagi kalau kita yang tangannya gampang kotor. Sehingga biar kelihatan bersih, wajib ya sering-sering bersihin laptopnya dan juga bawa tuh kain lap khusus lah. Dan untuk di bagian dalamnya sendiri, nanti ini dengan warna dan desain yang sama, fokus kita nanti hanya terarah pada layar utama, ScreenPad Plus sebagai layar keduanya, dan juga keyboard beserta dengan touchpad di sisi sebelah kanan dari keyboardnya. Nah, di sini ada bagian yang Pichel suka sebenarnya, dimana kalau pas ScreenPad Plus-nya ini tuh keangkat, maka langsung kelihatan tuh aksen-aksen transparan di antara keyboard dan juga di antara ScreenPad Plus-nya, yang ini terbuat dari bahan plastik dengan glossy finish. Lalu di tengah aksennya sendiri nanti terdapat sebuah logo ROG kecil yang berwarna abu-abu. Sedangkan untuk di bagian bawah, terdapat juga desain yang linear dengan mayoritas garis-garis di sisi kiri dan kanan sebagai ventilasi udaranya. Ada juga nanti 6 buah total pad karet yang berfungsi sebagai kaki-kaki yang memiliki ketinggian yang tergolong berbeda. Hal ini nanti dimaksudkan untuk memastikan bahwa aliran udara tuh bisa maksimum dan juga untuk ergonomis lah, terutama saat kita pemakaian laptop. Kemudian kalau kita bicara soal build quality-nya, bodi laptop ini sendiri tuh mayoritas sudah mempergunakan material logam bahkan hingga ke bagian bawahnya. Sehingga feel laptop ini tuh firm banget dan juga flex juga terasa minim di beberapa bagian yang tergolong lebar. Jadi nggak meleot-meleot kayak pakai laptop-laptop bahan plastik gitu. Dan memang konsekuensi ataupun imbas penggunaan bahan logam ini, maka bobot keseluruhan laptopnya tuh mencapai 2,6 kg. Dengan dimensi yang memang juga tergolong gede, yaitu 35,5 dikali 26,6 cm dengan ketebalan sekitar 2 cm. Terakhir untuk bagian yang paling penting di desain itu sebenarnya adalah I/O port, yang dimana terletak di sisi kiri, kanan, dan juga bagian belakang dari laptopnya. Mulai dari sisi kanan, nanti kita hanya terdapat satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support akan DisplayPort 1.4. Kemudian di sisi kiri, nanti kita bisa temukan sebuah charging port, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2,
satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 dengan fitur DisplayPort 1.4a, power delivery dan juga G-Sync. Lalu ada satu slot micro SD card reader dan juga combo audio port 3,5 mm. Next, di bagian belakangnya nanti kita bisa temukan satu port 2,5 gigabit Ethernet, satu port Full HDMI versi 2.1, dan satu port USB Type-A 3.2 Gen 2. Sementara untuk LED indikator, untuk baterai, power, dan juga drive load, itu nanti akan ada di bagian atas, tepatnya di atas dari area screenpad plus-nya. Dan ini akan ketutupan kalau misalnya laptop dalam posisi kebuka ataupun sedang digunakan. Dari sisi port ini, sebenarnya Pical nggak terlalu bermasalah. Port USB-nya cukup, bahkan tergolong agak banyak, dan juga port pendukungnya juga jelas lengkap. Tapi seperti biasa, karena bukan tim biru, ya, maka tidak ada tuh yang namanya Thunderbolt. Dan masih kayak kemarin-kemarin juga, udah nggak ada Thunderbolt, masih belum ada juga tuh tanda-tanda kemunculan akan USB 4.0. Jadi agak disayangkan. Padahal kalau misalnya USB 4 kan masih bisa ya pakai eGPU lah gitu. Walaupun buat apa sih eGPU di laptop ini? Di bagian layar, laptop gaming ini sendiri sudah dilengkapi dengan dua buah layar dengan layar utamanya menggunakan ROG Nebula HDR display panel dengan matte finish berukuran 16 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi Quad HD Plus atau 2560x1600 dengan refresh rate 165 Hz dan response time sebesar 3 milisecond. Panelernya sendiri diproduksi oleh AU Optronics dengan kode AUO 8E9D atau B160QAN02.S yang memiliki color depth native 8-bit dengan color akurasi 100% DCI-P3, 126% sRGB, dan 90,21% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 1100 nits dengan kontras rasio 100.000:1. Dari segi brightness level, layarnya utamanya itu sudah pasti bisa memberikan tampilan yang ataupun visual dengan detail-detail yang jauh lebih baik. Dan meskipun memang kedalaman warnanya tuh secara native hanya 8 bit, ya karena kita cek di display setting, itu tuh hanya di setting 8 bit, layar utamanya sendiri nih sebenarnya sudah mendapatkan sertifikasi VESA Display HDR 1000, yang dimana bisa menaikkan bit depth layarnya hingga ke 10 bit. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru dengar tentang panel layar ini, Pical sebenarnya pernah menjelaskan secara singkat mengenai akan panel layar ini di video ROG Zephyrus M16 yang rilis mungkin sekitar bulan Mei tahun ini. Sedangkan untuk laptop gaming yang Pical bahas saat ini, maka Nebula display yang digunakan itu bahkan jauh lebih advance lagi, yaitu ROG Nebula HDR Display Panel. Panelernya sendiri tuh nggak lagi menggunakan LED sebagai komponen displaynya, melainkan dia menggunakan yang namanya mini LED yang berukuran jauh lebih kecil daripada LED konvensional. Dan hasilnya setiap panel layar ROG Nebula HDR Display ini tuh bisa menghasilkan tingkat kecerahan tertinggi hingga 1100 nits yang tadi, dengan kontras rasio juga yang 100.000:1. Sehingga karena kerapatan image yang bisa dihasilkan panel layar ini, selain VESA Display HDR 1000 tadi, maka ROG Nebula HDR Display ini tuh berhasil mengantongi sederet sertifikasi lainnya, seperti contohnya Dolby Vision HDR, Pantone Validate dalam mode SDR, dan juga AMD FreeSync Premium Pro, hingga Anti-Blue Light dari TUF Rainland. Jadi udah pastilah sederet fitur-fitur yang tadi tuh jelas gokil banget sih ini layarnya. Nanti layar ini sendiri tuh dibalut dengan bezel yang tipis yaitu 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 0,7 cm di sisi atas yang juga ditemani dengan webcam di bagian tengahnya, dan juga bezel sebesar 3 cm di sisi bagian bawah yang tumben sekali dibikin polos aja begitu. Dan sebagai penyambung dengan bagian bodinya, nanti terdapat juga dua buah engsel di ujung-ujung dari bodi laptop yang disatukan dengan enclosure yang ada pada bagian tengahnya. Engselnya sendiri sih standar aja secara pemakaian sehari-hari. Dan juga untuk bukaannya juga nggak terlalu lebar, yaitu hanya sekitar 130 derajat saja. Namun secara feeling sih engselnya ini tuh smooth dan juga gampang banget kalau kita buka hanya dengan satu tangan. Beralih ke layar keduanya yang dinamakan Asus sebagai ScreenPad Plus, maka layar ini tuh menggunakan IPS panel dengan matte finish touchscreen. Yang dimana ini berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 3,49:1 dan resolusi 4K atau 3840x1100 dengan refresh rate 60 Hz dan juga response time sebesar 30 milisecond. Dan untuk panelnya ini sendiri tuh diproduksi oleh BOE dengan kode BOE 0A68 atau NV140XTM-N52 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 74% DCI-P3, 100% sRGB, dan 74% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel layar ini nih sayangnya nggak sekenceng dari yang layar utamanya ya, dimana ini brightness-nya hanya hingga 300 nits dan juga kontras rasio hanya 1200:1.
Dan juga layar sekundernya sendiri tuh nggak bikin silau selama pemakaian, karena ini menggunakan akan matte finish. Secara pemakaian sih, karena ini touchscreen, touch feeling-nya tuh smooth, dan karena resolusinya yang gede banget, maka tampilan layarnya tuh jadi tajam dan juga bening banget. ScreenPad Plus ini sendiri selain berfungsi sebagai layar tambahan, nanti juga bisa menjadi extender bagi layar utamanya yang dinamakan dengan fitur View Max. Sehingga resolusi layar utamanya yaitu 16:10 bisa menjadi secara total tuh jadi 4:3. Asalkan catatannya, lebar resolusinya tuh harus kita samakan. Jadi kalau layar utamanya 2560x1600, maka ScreenPad Plus-nya tuh harus kita turunkan sedikit resolusinya menjadi 2560x734. ScreenPad Plus-nya ini sendiri memiliki bezel yang karakteristiknya hampir sama aja, di mana ini tipis di sisi kiri kanan dan juga atas sebesar 0,4 cm, tapi tebal di bagian bawah sebesar 2 cm, yang dilengkapi dengan teks kapital ROG Zephyrus berwarna abu-abu gelap. Dan sebagai penopangnya, terdapat engsel di bagian bawah layar ScreenPad Plus-nya yang dapat membuka layarnya sebesar 15 derajat. Hal ini nanti akan membantu tuh sirkulasi udara segar yang jauh lebih baik lah ke bagian dalam laptop, yang akan Pichel bahas secara spesifik nanti di bagian performa. Jadi karena sudah cukup banyak tuh rongga pada bodinya, plus juga dengan desain bagian bawahnya yang menebal di bagian belakang, maka fitur ergolift sepertinya ya nggak perlu hadir lah di sini. Karena udah langsung ngangkat sendiri gitu. Nggak perlu pakai ergo-ergoan. Selanjutnya untuk input device, laptop ini sendiri tuh dilengkapi dengan 3 buah input device, yaitu keyboard, touchpad, dan juga touchscreen, plus juga 1 security input. Untuk keyboard, saat ini tuh laptopnya itu mempergunakan akan tipe chiclet dengan layout standar, yang ditempatkan di paling ujung bawah dari laptop ini. Dan tambah juga tanpa adanya area palm rest. Tapi tenang aja, kalau menurut situs resmi ROG, sebenarnya kita akan mendapatkan pad karet selebar dari laptopnya yang bisa difungsikan sebagai palm rest untuk laptop ini. Kemudian untuk keycapnya sendiri, ukurannya seperti kebanyakan laptop-laptop yang sudah pernah Pichel review, yaitu sebesar 1,5 cm, yang menggunakan akan base berwarna hitam yang senada dengan bodi keseluruhannya. Key travel dari keyboardnya sendiri itu juga tergolong pendek, yaitu 1,7 mm. Sehingga secara feeling ini memberikan feedback keyboard yang empuk dan juga dengan suara ketukan-ketukan keyboard yang kalem banget. Lalu nanti sebagai tambahan shortcut juga untuk beragam navigasi, di bagian kanan atas keyboardnya nanti terdapat 4 tombol dedicated yang berfungsi untuk Armoury Crate, ScreenPad Plus on ataupun off, arrow key changer, dan juga tombol power. Dan buat kita mungkin memang pakai banyak laptop ini di tempat yang minim cahaya, nggak usah khawatir karena laptop ini sendiri sudah dilengkapi tuh dengan backlight RGB per key yang sudah mendukung akan fitur Aura Sync sebanyak 6 template bawaan, yang sayangnya hanya bisa kita ubah via aplikasi Armoury Crate saja. Selain itu juga, backlight keyboardnya sendiri sudah memiliki 3 tingkat kecerahan yang nantinya bisa kita atur menggunakan akan tombol F11. Oh ya, karena memang awal-awalnya tuh nggak ada palm rest ya, misalnya kayak kita kan bawa kemana-mana belum tentu bawa palm rest tambahannya, maka awal-awalnya teman pasti bakal berasa aneh banget lah gitu. Tapi pengalaman Pichel setelah beberapa kali pemakaian, harusnya sih agak terbiasa dan jadi baru ketemu gitu akan template cara pakainya. Tapi memang karena dimensinya yang tergolong bongsor, maka laptop ini nggak cocok lah kayaknya kalau ditaruh di meja yang kecil, model-modelan kayak meja lesehan gitu. Karena sebagai penopang telapak tangan kita kan mau nggak mau laptop ini wajib kita taruh ke meja yang agak lebar, biar tangan kita juga ada tempat buat ya bersandar lah gitu. Jangan kayak dia sebagai tempat kita bersandar, tapi dia lari dengan yang lain. Dan buat yang penasaran, berikutnya adalah contoh suara feedback dari keyboard ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW R9 2022. Check this out. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana ini memiliki ukuran yang imut-imut dengan bentuk yang persegi panjang. Ukuran touchpadnya sendiri itu hanya 9,7 x 5,7 cm dan diletakkan tepat di sisi kanan dari keyboardnya. Namun kalau untuk urusan fitur, nggak usah khawatir karena touchpadnya ini tuh masih memiliki fitur Asus Number Pad yang dimana memiliki backlight berwarna merah yang bisa kita trigger kalau kita sentuh pojok kiri atas dari touchpadnya. Icon triggernya sendiri tuh halus banget, jadi di tempat yang kurang cahaya malahan jadi nggak kelihatan. Jadi ya, ujung-ujungnya kayak nebak-nebak aja sendiri posisinya ada di mana. Pokoknya tandanya ada di kiri atas aja gitu. Terus feeling clicking dari touchpadnya ini sendiri tuh more or less sama kayak keyboardnya. Empuk dan nggak berisik. Ya walaupun memang suara klik-kliknya masih kedengaran secara jelas, tapi jujur aja, Pichel ujung-ujungnya sih nggak pakai juga touchpadnya. Jadi Pichel matiin aja touchpadnya pakai shortcut F10. Nah, buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh. Pichel coba kasih contoh suara feedback dari touchpad ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW R9 2022.
Next adalah touchscreen-nya via ScreenPad Plus-nya. Dimana dengan adanya ScreenPad Plus ini tuh menambah fleksibilitas dan juga kendali tambahan, baik sebagai konten kreator ataupun sebagai gamer. Secara basic sebenarnya di Windows sih kita bisa pindahkan beberapa window di layar utama kita kepada ScreenPad Plus-nya, sehingga minimal membantu kita dalam multitasking dan nggak mengganggu di layar utama. Ditambah lagi ada juga yang namanya fitur Task Group yang mempercepat kita menjalankan beberapa aplikasi dengan susunan yang sudah kita set sebelumnya. Sehingga ketika kita jalankan tuh akan beberapa aplikasi sekaligus, itu tuh nggak perlu buka satu-satu lagi aplikasinya. Tinggal masuk ke menu Task Group aja, dan set terlebih dahulu aplikasi-aplikasi apa aja, dan kemudian bagaimana konfigurasi tampilannya. Jadi udah langsung ke setting semua. Hal ini akan sangat menarik banget, terutama buat kita yang konten kreator, di mana fungsi andalannya kan adalah kendali terpisah. Contohnya untuk beberapa aplikasi productivity, seperti kayak Adobe, kayak Photoshop, Premiere Pro, After Effects, dan juga Lightroom. Nah, dengan ada ScreenPad Plus ini, kita bisa zoom in, zoom out, ya. Zoom in, zoom out. Blah. Jadi di sini tuh kita bisa zoom in, zoom out, brush size, kemudian adjust timeline, dan juga masih banyak lagi beberapa fitur yang lainnya. Namun keterbatasannya ini hanya mendukung akan aplikasi Adobe saja. Dan sebenarnya lebih menariknya lagi, untuk layarnya sendiri tuh bukan cuma sekedar touchscreen via tangan kita doang, tapi sebenarnya dia juga sudah support akan stylus. Walaupun nggak dikasih juga dalam paket penjualannya. Tapi at least kalau teman-teman punya stylus yang support MPP 2.0, mungkin bisa dipakai. Lalu yang terakhir di bagian input device yaitu security inputnya, yang berupa Face Unlock. Fitur ini disematkan pada kamera bawaannya yang sudah menggunakan akan IR kamera. Jadi kita bisa dengan mudah mengunci ataupun membuka Windows pada laptop ini, hanya dengan menunjukkan muka kita di depan kamera. Pas Pichel tes sih, sensornya ini tuh responsif, baik pada waktu kita daftarin wajah kita ke Windows Hello pada Face Security, ataupun pada waktu kita pakai untuk login pada Windows. Sebenarnya sih Pichel tuh expect security inputnya tuh mirip-mirip kayak fingerprint sensor aja lah. Namun sayangnya di laptop ini nggak tersedia. Jadi ya Pichel rasa sebenarnya Face Unlock ini agak dipertanyakan sih. Tapi ya udahlah ya, daripada nggak ada. Di bagian performa, laptop ini sendiri dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 9 6900HX yang memiliki arsitektur 6 nanometer dan memiliki konfigurasi 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, serta TDP sebesar 45 watt. Prosesor ini sendiri juga memiliki base frekuensi 3,3 GHz dengan bus maksimum sebesar 4,925 GHz. Dan secara operating system pun laptop ini sudah mempergunakan Windows 11 dengan build number 22.832. Lebih lanjut nanti masih di bagian software juga, sebagaimana layaknya laptop-laptop ROG, maka laptop gaming ini pun juga sudah dilengkapi tuh dengan aplikasi Armoury Crate, yang bisa kita aktifkan melalui tombol dedicated yang berada di bagian atas dari touchpad-nya. Dimana seperti yang laptop kemarin terakhir Pichel review juga, ini menghilangkan akan mode yang namanya mode balance. Jadi setup yang ditawarkan tuh menjadi hanya Windows, Silent, Performance, Turbo, dan juga manual. Dan setting-setting ini sendiri nanti bisa kita cycle menggunakan akun tombol F5. Dan sekedar catatan, seperti biasa, untuk kita mengaktifkan mode turbo, maka laptop ini harus dicolokkan kepada arus listrik. Dan seperti biasa teman-teman, biar data-data yang Pichel suguhkan ini menjadi lebih valid, dan juga bukan sekedar omong doang, maka dari itu Pichel lakukan tes terhadap laptop gaming ini, di mana Pichel menjalankan serangkaian benchmark, dan gak lupa juga kita set ke mode turbo pada Armoury Crate, yang masih tetap kita colokkan kepada arus listrik. Untuk pengetesan pertama, ini mempergunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 15.179 poin untuk CPU multicore dan 1.597 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP ratio sebesar 9,50 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini skor rata-rata 5.925 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini sendiri dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 2 menit 49 detik untuk CPU test, dan 32 detik saja untuk GPU test. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review.
Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.899 untuk esensial, 9.596 untuk productivity, dan 11.676 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini memiliki skor sebesar 7.663 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Di sektor grafis, laptop gaming sendiri memiliki konfigurasi dual GPU, yaitu untuk integrated GPU mempergunakan AMD Radeon 680M yang memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 768 unified pipeline. Secara frekuensi pun ini sudah berada di 2,4 GHz dan sudah menggunakan arsitektur terbaru dari AMD, yaitu RDNA 2, plus juga dilengkapi dengan 12 RT cores. Sedangkan untuk discrete GPU-nya ini mempergunakan NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, dengan dedicated memori sebesar 8 GB dan memiliki TGP 125W yang bisa di-boost hingga 150W di frekuensi 1,46 GHz dan juga sudah dilengkapi dengan 48 buah RT cores. Dan nanti untuk sektor grafis pada laptop gaming sendiri juga sudah dilengkapi tuh dengan teknologi MUX switch yang bisa mengatur pemakaian antara discrete dan juga integrated GPU-nya. Dan sama dengan Zephyrus G14 yang sudah Pichal bahas beberapa waktu yang lalu, maka setting MUX switch-nya ini juga sudah diupdate pada aplikasi Armoury Crate seri terbaru. Dan untuk menguji performa GPU-nya, seperti biasa kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Dan yang pertama untuk integrated GPU, dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 2453 dan CPU skor sebesar 9176. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 2755 poin. Yang kedua dengan discrete GPU dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 11.162 dan CPU skor sebesar 9.764. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 10.927 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Setelah kita tes mempergunakan 3D Mark Time Spy, seperti biasa kita lanjut lagi mempergunakan buat nge-game. Ya, karena gimana ya, laptop gaming harus kita tes dengan game ya kan? Dan karena itu kita akan tes laptopnya mempergunakan real life gaming dengan discrete GPU-nya yaitu NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti dengan layar tetap di native resolution, profile turbo, dan juga ultimate GPU mode pada Armoury Crate. Dan seperti biasa, nggak lupa juga kita pastikanlah tetap tercolok pada arus listrik. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan native resolution atau 2560x1600 dengan setting very high, average frame rate di 78,2 dengan maksimum 103,2 dan minimum 54,4 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 254,9 dengan maksimum 373,1 dan minimum 173,6 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 205,0 dengan maksimum 240,7 dan minimum 168,2 FPS. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 227,4 dengan maksimum 244,4 dan minimum 74,9 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 88,2 dengan maksimum 106,5 dan minimum 65,2 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 173,3 dengan maksimum 199,8 dan minimum 8,9 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,2 dengan maksimum 60,9 dan minimum 53,6 FPS. Selanjutnya untuk tes rendering, Pichal jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichal Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 3 menit 4 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB dari Micron seri 3400. Storage ini sendiri juga sudah mempergunakan akan interface PCIe 4.0. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichal mempergunakan Crystal Disk Mark, dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 6,73 GB per second untuk membaca data, dan 4,86 GB per second untuk menulis data.
Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan satu tas satu thread, ada di 69,14 MB per second untuk membaca data, dan 188,89 MB per second untuk menulis data. Di bagian performa sih, Pichel harus angkat jempol dengan setup yang diberikan pada laptop ini. Semua tes berhasil dilibas habis oleh laptop ini, walaupun sekali lagi gitu ya, agak disayangkan memang begitu masuk kepada real life gaming, maka beberapa FPS yang tinggi-tinggi dari gamenya tuh serasa kurang nampol aja di layar laptop yang walaupun udah lumayan tinggi sebenarnya ya, di 165 Hz, tapi mungkin nggak cocok lah buat beberapa e-sport gamers. Ya, dimana buat para e-sport gamers kan biasanya butuh refresh rate yang jauh lebih tinggi. Walaupun kita nggak usah muluk-muluk lah ya, 165 Hz itu aja udah tinggi banget sih sebenarnya. Apalagi buat Pichel yang cuma mainin kayak Age of Empire gitu ya, Anno. Dan kalau misalnya sebenarnya kalau bisa ditahan aja di refresh rate yang 165 Hz, harusnya sih sebenarnya lebih bagus daripada kita kasih kayak 200, 300, kan kayaknya sayang gitu power laptopnya gitu kan. Layarnya cuma 165, FPS-nya sampai 300 gitu. Kemudian untuk cooling sistemnya sendiri, laptop game ini dilengkapi dengan 2 buah kipas Arcflow dari Asus yang terhubung pada 5 buah heat pipe yang berfungsi untuk menarik udara panas dari chip CPU dan GPU-nya, lalu membuangnya melalui lubang-lubang exhaust yang ada di sisi kanan, kiri, dan juga bagian engsel laptop. Selain dilengkapi dengan 2 buah kipas tadi, namun laptop game ini sendiri juga sudah mengusung akan fitur yang namanya AAS Plus 2.0 atau Active Aerodynamic System Plus 2.0 dari Asus. Fitur ini secara singkatnya sih adalah celah sebesar 2,85 cm yang terbentuk di bagian bawah dari screen pad plusnya tadi. Sehingga kapasitas aliran udara yang masuk kepada internalnya itu menjadi jauh lebih besar, bahkan diklaim 30% lebih dibandingkan dari ventilasi udara konvensional pada laptop-laptop yang lain. Dan ditambah lagi dengan adanya penggunaan Thermal Grizzly Conductor Extreme Liquid Metal sebagai pengganti thermal paste pada permukaan chip prosesornya, menjadikan suhu pada CPU dan juga GPU-nya jauh lebih dingin 15% dibandingkan yang konvensional. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pichel tes laptop ini dalam ruangan ber-AC dengan temperatur ruangan sekitar 22 derajat Celcius. Performanya pun Pichel set di mode Windows dan tetap kita colokkan kepada adaptor listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini tuh berada di angka 1,6% dengan frekuensi yang berada di 2,3 GHz hingga 2,6 GHz dan sempat sesekali spike ke 4,6 GHz. Untuk daya yang dipergunakan juga berada di rata-rata 9,2 Watt dengan suhu berada di rata-rata 54 derajat Celcius. Kemudian saat kita stress test dengan EDA 4, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 4,34 GHz, suhu inti hingga 95 derajat Celcius dengan daya sebesar 71,6 Watt. Kondisi ini relatif stabil dengan bentuk kurva yang bergelombang selama kurang lebih 10 menit pengetesan. Jadi nggak ada throttling yang gimana-gimana, masih oke-oke banget. Dan setelah 10 menit yang tadi, maka setting laptopnya Pichel ubah kepada mode turbo. Dan kemudian frekuensi prosesornya langsung naik sedikit ke level 4,49 GHz, suhu inti hingga 98 derajat Celcius dengan daya sebesar 82,9 Watt. Lalu kinerja laptop ini sendiri langsung stabil dengan suhu rata-rata 93 derajat Celcius, power di 79,6 Watt, dan frekuensi di 4,45 GHz, hingga akhir pengetesan dengan total durasi pengetesan 32 menit dan 1 detik. Selanjutnya untuk suhu bodi laptopnya sendiri, kembali Pichel ukur dengan 2 tes, yaitu di mana yang menggunakan daily use, yaitu menjalankan testing battery modern office dengan mode Windows, di mana kita jalankan untuk simulasi pemakaian harian lah untuk laptop ini. Dan setelah 1 jam pengetesan, maka suhu panas pada area keyboard itu tuh terpusat pada area engsel dan juga bagian atas dari keyboard, atau daerah sekitar ventilasi bagian bawah dari screen pad plusnya. Pada area engsel sendiri memiliki suhu rata-rata 36,1 derajat dengan titik terpanas 43 dan terendah di 33,3 derajat Celcius. Sedangkan pada area atas keyboard memiliki suhu rata-rata 38,8 derajat dengan titik terpanas di 42,8 dan terendah di 35,3 derajat Celcius. Sedangkan di sisi bawah laptop, panasnya tuh merata di bagian hampir semua permukaan bawah laptopnya. Pada area sendiri memiliki suhu rata-rata 43 derajat dengan titik terpanas 43,7 dan terendah 41,6 derajat Celcius. Dan skenario kedua yaitu pada saat kita stress test dengan mode turbo, maka titik panas juga terjadi di spot yang sama, yaitu pada bagian engsel dan juga bagian atas dari keyboard. Pada area engsel ini memiliki suhu rata-rata 39,8 derajat dengan titik terpanas 49,2 dan terendah 34,8 derajat Celcius.
Sedangkan pada area atas keyboardnya, ini memiliki suhu rata-rata 40,6 derajat dengan titik terpanas 48 derajat dan terendah di 35,6 derajat Celcius. Sedangkan dari sisi bawah laptop, area panas lebih cenderung berada di sekitar engsel layar dengan titik panas terpusat di bagian tengah-tengahnya. Di area ini tuh memiliki panas rata-rata 44,6 derajat dengan titik terpanas di 48,9 dan terendah di 36,4 derajat Celcius. Secara keseluruhan sih ya, kalau dari segi cooling sistemnya, Pichel bisa bilang kalau laptop ROG Zephyrus yang ini tuh jauh lebih baik lah dibandingkan Zephyrus G14 yang tadi, yang Pichel udah review beberapa waktu yang lalu. Di mana ini sama-sama mempergunakan akan prosesor Ryzen 9 yang seri 6000. Hal ini jelas dikontribusi karena adanya bagian terbuka yang lebih banyak, terutama di sisi screenpad plusnya dari laptop ini. Sehingga aliran udara yang segar tuh bisa lebih masuk lebih seger, udara panasnya juga bisa lebih cepat keluar, sehingga lebih better lah secara pendinginan. Untuk sektor audio, laptop ini sendiri dilengkapi dengan setup 6 driver speaker, dengan komposisi 2 buah speaker yang terletak di bawah screenpad plusnya, dan 4 buah driver yang diletakkan di bagian keyboard bagian bawah, dengan sepasang menghadap ke atas dan sepasang lagi menghadap ke bawah. Ke-6 driver speaker ini tuh menggunakan fitur Smart Hi-Res Audio dari Asus, dan jelas sudah mendapatkan tuning dari Dolby Atmos. Kualitas suaranya, kalau teman-teman tanya, beneran enak. Walaupun secara ketebalan suaranya memang masih agak kurang. Tapi yang jelas feel surround-nya tuh berasa banget. Jadi sudah pasti game-game yang kayak game FPS ataupun ya seperti game-game kayak apa ya GTA aja udah berasa kayak bakalan berasa banget gitu feel-nya. Kalau buat Pichel sendiri sih volume speakernya ini tergolong pas. Dipakai denger musik juga oke. Dan kemudian lebih lanjut saat kita uji di volume maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 77,2 desibel dengan maksimum hingga 81,2 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW R9 2022. Selanjutnya di bagian webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 70p 30 fps atau foto sebesar 1080x720 piksel. Nanti pada saat dioperasikan akan ada indikator berwarna putih di samping kiri dari webcamnya. Secara hasil, kalau teman-teman tanya, tangkapan kameranya ini tergolong B aja. Dan noise-nya juga agak kerasa walaupun dalam posisi yang agak terang ataupun apalagi kalau makin minim gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kayak gunakan pas siang-siang gitu di tempat yang terang benderang, maka hasilnya ini sini tergolong lumayan lah. Dan nggak ketinggalan juga dengan fitur IR-nya ini bisa teman-teman gunakan tadi ya seperti untuk face unlock, untuk tambahan keamanan lah pada laptop ini. Daripada penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam laptop ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW R9 2022. Ya, ini dia hasil tangkapan kamera dari laptop ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW R9 edisi tahun 2022. Ya, gimana teman-teman hasilnya? Ini dengan setup 720p ya, 720p 0,9 megapiksel, resolusinya 16:9. Oke, ini 30 fps ya. Tadi kalau teman-teman lihat sempat gelap terang itu karena kameranya ngejust sendiri. Nah, sementara di depan Jalox ini lagi ada softbox di sini, sama di belakang tuh sengaja buat mantulin. Ini kalau lihat ya, tuh ini dia suka adjust sendiri, tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang. Ini kalau Jalox arahin lampu ke sini, kelihatannya itu kulitnya tuh bersinar dengan terang dan tiba-tiba overexposure sendiri. Ya. Tapi kemarin waktu Jalox sempat tes buat Zoom meeting, sebenarnya hasilnya cukup oke sih. Nah, ini juga noise-nya juga masih agak kelihatan ya, berasa banget tuh, apalagi di tempat yang agak kurang cahaya seperti daerah sini masih kelihatan banget. Tapi
yang kena cahaya banget ini agak berkilau. Padahal lagi nggak keringetan, dan posisi depan jok lagi ada jendela, ini lagi sore sekitar jam 5-an gitu ya. So far bagus sih sebenarnya, nggak jelek-jelek banget. Ya cukup lah kalau buat untuk kayak online meeting, zoom-zooman gitu ya. Ya so far, yang penting at least ada kamera. Tapi kocak sini suka auto adjust sendiri. Ya, itulah teman-teman. Thank you. Lebih lanjut untuk urusan konektivitas, laptop ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip MediaTek Pilogic 330 atau MT7922 yang support Wi-Fi 6E 802.11ax dan Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya seperti biasa sudah support akan triple frekuensi yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Tapi buat kita yang mungkin butuh koneksi lebih stabil, seperti yang tadi dibahas di bagian desain, ini masih ada tuh port Gigabit Ethernet dengan chip Realtek Semiconductor dengan kode RTL8125 Gaming 2,5 GBE, yang dimana sudah support transfer data sebesar 2,5 gigabit per second. Tapi harus support juga jaringan kita yang di rumah ataupun di kantor. Kalau nggak, sama aja bohong. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode C41N2103 dengan kapasitas 90.000 mAh dan berbahan lithium polimer. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PCI Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 4 jam 32 menit dari 100 hingga 19% baterainya. Tergolong singkat ya. Apalagi untuk kebutuhan productivity normal aja, udah cuma bertahan setengah hari sih ini laptopnya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam pas dari 100 hingga 21% baterainya. Kalau untuk ini, Pichel bisa bilang wajar lah. Ini pun juga cuma sampai 21% gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita terusin sampai ke 5%, sebenarnya harusnya bisa jadi lebih lama. Dan juga mengingat jeroan dari laptop ini kan pada haus-haus daya banget ya gitu ya. Jadi 1 jam lebih nih kayaknya tergolong oke lah. Sedangkan untuk pengisian daya sendiri, nanti kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan output 20 volt 14 ampere dengan total daya 280 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 3,1% hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 59 menit dalam kondisi laptop hidup dan tidak sedang digunakan. Kemudian kalau teman-teman butuh secondary port charging, maka laptop ini kita bisa gunakan port USB Type-C-nya yang ada di sisi kiri dari laptopnya ataupun dari sisi kanan. Pichel coba charge laptop ini via port USB Type-C dengan charger laptop output 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt, maka untuk pengisian daya dari 3,4% hingga 100% membutuhkan waktu 3 jam 30 menit dalam kondisi laptop hidup dan sedang tidak digunakan. Jadi otomatis dayanya lebih kecil yang masuk, jadi ya lebih lama. Dan yang terakhir yaitu kemampuan upgrade dari laptop ini. Di mana laptop ini sendiri tuh masih memberikan akan opsi upgrade yang terbilang standar. Karena hanya mencakup dari sisi storage dan juga memorinya saja. Untuk sisi storage sih saat ini tersedia 2 slot M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang, yang salah satu slotnya sudah terisi tadi dengan modul NVMe dengan kapasitas 1 TB. Sehingga opsi upgrade-nya yang bisa kita lakukan adalah menambah akan 1 keping lagi di slot yang kosong, ataupun mengganti dengan modul yang sudah ada. Kedua slot ini kalau teman-teman tanya, ini semuanya sudah memiliki akan PCIe generasi keempat. Jadi teman-teman bisa dipastikan mendapatkan kecepatan paling maksimum, selama teman-teman pastikan bahwa M2 NVMe yang teman-teman beli itu sudah support akan PCIe generasi keempat ya. Kemudian untuk sisi memori, terdapat juga 2 slot RAM DDR5 yang saat ini kedua slotnya sudah terisi dengan modul RAM DDR5 dengan kapasitas masing-masing sebesar 16 GB. Sehingga total RAM-nya ini menjadi 32 GB. Jadi seandainya kapasitas 32 GB ini dirasa kurang banyak gitu ya, maka teman-teman bisa kok laptopnya ini di-upgrade ke contohnya 32 kali 2 jadi 64 GB. Walaupun harganya lumayan, bos. Selebihnya nggak ada opsi upgrade lagi untuk laptop ini. Overall, menurut Daud pribadi Pichel, laptop ROG Zephyrus Duo 16 GX 650 RW R9 2022 merupakan sebuah laptop gaming yang nggak hanya menawarkan pembaruan di sisi dapur pacu, tapi juga hampir di setiap segmen dari laptop ini sendiri. Jadi kalau misalnya kita bicara soal setup gabungan Ryzen 9 dan juga RTX 3070 Ti-nya, ya udah jelas. Teman-teman bisa lihat sendiri dari pengetesan yang tadi, ya. Baik secara synthetic benchmark ataupun real life gaming, ini semuanya bisa jalan top markotop tanpa ada kendala. Selain itu juga kita harus bicara soal kelebihan dari sisi displaynya, yang dimana bisa menghasilkan kontras rasio dan juga brightness level tertinggi untuk saat ini yang juga sudah mengusung akan tingkat akurasi warna yang jelas tinggi. Jadi, walaupun ini bukan kayak menggunakan panel-panel OLED gitu ya,
Namun vibrant warna yang dihasilkan laptop ini tuh bisa dibilang sudah mendekati lah dari segi-segi kontras rasio ataupun kepekatan warnanya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin butuh buat ngedesain, jelas ini udah pasti. Kalau punya uang sih, udah ini aja sih. Cuma gitu, gemuk aja. Lebih lanjut juga untuk setup audio yang diberikan pada laptop gaming ini tuh menjadi nilai plus yang patut teman-teman pikirkan. Ya, at least untuk telinga Pichel sendiri sih ini merupakan nilai yang baik. Ditambah juga dengan script matte plus, ya pokoknya dari ujung ke ujung sebenarnya kayaknya semua udah nilai positif sih. Nah, yang menarik secara harganya nih, laptop ini tuh hadir dengan 4 varian dengan 4 harga yang berbeda pula. Yaitu varian terendah yaitu GX 650RM R7 dengan setup Ryzen 7 6800H, RTX 3060 laptop itu di harga 39 jutaan. Kemudian ada juga GX 650RM R9 dengan setup Ryzen 9 6900HX, RTX 3060 laptop itu di harga 41 jutaan. Lebih lanjut, GX 650RW R9 dengan setup Ryzen 9 6900HX, dan juga RTX 3070 Ti yang Pichel review kali ini di harga 59 jutaan. Dan yang terakhir, yang paling ultimate, GX 650RX R9 dengan setup Ryzen 9 6900HX, GPU RTX 3080 Ti itu di harga 76 jutaan. Bagaimana? Sudah mulai ada suara-suara jeritan hati di dalam jiwa dan raga? Buset, 76 juta, bos! Jelas, buat teman-teman yang nyari laptop ini bukan buat kaum mendang-mending. Jadi kalau agak ada jeritan-jeritan di sini, bukan jeritan yang kayak, ayo beli gitu ya. Maka, aduh, berat. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media kita, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Kayaknya ini bakal jadi video review paling panjangnya kita sih. Ini bisa berapa nih kali? 40 menit kali. Gokil.